Ini kalau dihitung ya luar biasa ini ruginya. Kalau harga 2.000, 3.000 lah ya, itu malah mendingan cabenya suruh bawa aja gitu, nggak usah dibayar. Gimana kan kalau kan pemerintah harusnya tahu kan lewat kementerian-kementerian terkait dalam bidang pertanian dan perdagangan kan. Kalau di bulan Agustus itu mulai panen kan cabai. Daerah mana saja pasti panen. Kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan impor itu sama sekali tidak memikirkan petani pemerintah Pak. Penyebabnya kemungkinan itu ada pandemi ini belum bisa diatasi karena cabai tidak bisa keluar kota ya PPKN. Pak Widarso pernah tidak sih mengakses berbagai macam program yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen? Program yang disampaikan Pak Dirjen, Mulai dari kalau bantuan program gudang kalau dan lain-lain. kalau semacam kontrak kerja dengan kemitraan dengan petani itu belum pernah ada di daerah saya, Mbak ya. Tapi kalau ke program-program yang lainnya mungkin dari Dinas Pertanian daerah kami mungkin sudah mulai menggerakkan dan itu sangat membantu bagi petani cabai. Contoh-contoh yang baru aja kami lakukan di desa kami, di Desa Ngurun Siti, Kecamatan Wedek Jaksa, bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat dan komunitas Tricio Kabupaten Pati mengadakan wisata petik dengan harga cabai kisaran 8.000 ternyata bisa mendongkrak harga di wilayah setempat. Jadi sangat membantu petani kami. Itu yang baru saja kami lakukan inisiatif dari petani dan bersama dengan dinas-dinas terkait dan komunitas-komunitas setempat. Jadi kedepannya ya kita minta dukungan yang lebih lah dari pemerintahan dan dinas-dinas terkait. Itu, Mbak. Pak Dirjen, kenapa masih belum merata? Ya, tentunya ini kegiatan-kegiatan ini yang sudah kita fasilitasi ini kami siapkan ya anggarannya dan kita tentunya menunggu usulan dari pemerintah daerah di bawah kan gitu. Bahkan kami siap memfasilitasi ya mengkomunikasikan cabai ini yang berproduksi banyak dengan industri-industri besar ya, mana saja yang ini tolong diserap nih cabainya. Hanya saja masalahnya sekarang industri ini kan kalau mau menyerap ini kan barangnya harus ada. Oke. Jangan sampai kita hanya berteriak-teriak, wah di sini daerah saya barangnya banyak ada sekian-sekian. Nah, begitu datang ke sana kan pihak industri kan dia langsung bawa truk minimal kapasitasnya sekitar 6 ton. Ternyata Itu zol. barangnya hanya ada 1 ton. Wah, ini juga jadi masalah juga kan gitu. Jadi selama barangnya ada di mana, volumenya berapa, jelas kami siap komunikasikan juga dengan industri-industri agar menyerap nih. Tapi yang jelas pastikan bahwa volumenya ada, barangnya ada. Kan Prof. gitu. Bustanul, ternyata ini juga jadi masalah ya? Iya, benar. Jadi kita paham Pak Dirjen sudah bikin banyak program. Salah satunya yang terkenal itu Kampung Horti, ya, Kampung Hortikultura. Kemudian saya dan beberapa teman waktu itu seperti sampaikan pada Pak Dirjen, kita kembangkan program Pak Ansilema yang namanya Inclusive Closed Loop. Jadi dia closed loop itu dari petani kepada petani, tapi ada pembeli, ada buyer, standby buyer. Dan standby buyer itu Pak yang tanda tangan kontrak. Memang harganya kalau sedang musim panen harga 70.000 terendah. Berapa dia patok? Saya sebut ya 10.500, 11.000 kadang. Ada pasar sebelahnya 11.500, beda 1.000. Nah pada saat hari ini tentu saja pada harga yang di lapangan 4.000, 5.000 itu 10.000 bagus bagi petani. Iya. Minggu lalu saya cek ke lapangan ya, ada adik kelas yang di sana itu mahasiswa kita dulu. Berapa harga rawit masih 11.000 Pak Dirjen. Jadi Pak Lema ya, cabai keriting 9.000, cabai besar 10.000, 11.000 minggu lalu ya. Saya tadi nggak sempat ngecek lagi. Dan yang dia pegang, yang dia kelola, yang saya sebut sebagai closed loop itu, di situ beda 10.000, 2.000 dibanding di luar. Dan yang seperti ini kan biasanya dicari oleh petani. Dan saya tahu Pak Lema ya, Bupati Ngada sudah berminat, Bupati
Maumere itu, Sika juga sudah berminat. Kalau hal seperti ini, kontrak farming atau inclusive closed loop ini juga bernyebar kemana-mana, setidaknya kejatuhan harga bisa dicegah. Yang kedua, saya usul bagaimana caranya, mungkin mudah-mudahan ada budget dari Pak Dirjen didukung oleh Pak Ansi Lema. Sekaranglah waktunya untuk fokus ke pasca panen. Kita belum bahas, kalau di negara maju namanya ada teori CAS ya, Control Atmosphere System, sistem pendingin ya, yang kira-kira dia semacam penampungan sementara dan cabai itu disimpan sehingga agak awet sedikit, tidak harus hancur, tidak harus busuk, dan harga masih tetap stabil. Saya pikir itu mungkin jangan-jangan tugas Badan Pangan yang kita diskusikan beberapa waktu yang lalu. Kalau mereka fokus ke sana, petani akan menerima manfaatnya dan konsumen juga akan menerima manfaatnya. Jadi kedaulatan pangan yang diinginkan Pak Ansi Lema, saya pikir bisa tercapai dari situ Pak. Dan itu apalagi kalau massal ya seluruh Indonesia, saya yakin kita tidak membahas hal ini bulan depan atau tahun depan gitu. Kita lebih beranjak kepada yang lebih modern, kepada digitalisasi mungkin, kepada anak muda, petani milenial agar mampu terjun ke horti. Mungkin ke sana tema kita, nggak mengulang-ulang hal seperti ini gitu Mbak Mano. Ternyata sudah mulai ada titik terang di segmen terakhir. Kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.